Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan berkenalan dengan fitur PowerPoint, yaitu membuat animasi. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin sangat jarang bersentuhan dengan PowerPoint saat dihadapkan dengan pekerjaan yang harus menggunakan PowerPoint, kadang-kala teman-teman bingung bagaimana menggunakan animasinya. Nah, semoga saja setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa mendapat tambahan referensi sehingga nantinya saat menggunakan PowerPoint tidak kebingungan lagi. Oke, jadi di PowerPoint ada 4 jenis animasi. Langsung saja saya lihatkan contoh penggunaannya biar teman-teman bisa tergambar bagaimana fitur-fitur animasinya. Ya, jadi saya buat dulu contohnya, misalkan sebuah tulisan seperti ini. Nah, tulisan ini di PowerPoint kita bisa berikan 4 jenis animasi ya. Animasi yang pertama itu namanya animasi, di sini saya kasih lihat langsung ya. Animasi yang pertama namanya tipe entrance. Jadi tipe entrance ini adalah animasi di mana sebuah objek yang dikenakan animasi ini adalah sebelumnya tidak ada menjadi ada. Jadi ini memunculkan sebuah objek entrance. Kemudian ada tipe yang kedua namanya emphasis. Jadi emphasis ini adalah animasi di tempat ya. Jadi perubahannya hanya berupa rotasi, kemudian warna, atau mungkin warna garis, atau mungkin warna huruf seperti itu ya. Jadi itu emphasis. Kemudian tipe yang kedua animasi exit ya. Jadi exit itu adalah animasi objeknya sebelumnya ada menjadi tidak ada ya. Jadi misalkan sebelumnya tulisannya ini tampil, setelah itu kita berikan animasi exit, dia akan hilang seperti itu. Dan yang terakhir animasi motion pad. Nah, ini animasi pergerakan, apakah bergerak ke atas, dari atas ke bawah, bawah ke atas, kiri ke kanan, kanan ke atas, atau mungkin yang lain kita bisa atur seperti itu. Oke, kita akan belajar bagaimana penerapannya. Oke, saya buat tulisan, kita rapikan dulu sedikit. Oke, nah misalkan tulisan ini kita akan beri animasi entrance ya. Nah, di sini kita tinggal klik add animasi. Kemudian kita bisa pilih langsung di bagian ini animasi-animasi yang umum digunakan. Kalau mungkin kita tidak puas, kita bisa klik more entrance effect. Nah, di sini ada berbagai macam jenis animasi entrance effect. Kita bisa pilih salah satunya, misalkan bounce ini tulisannya nanti akan seolah-olah memantul. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada misalkan drop itu kita bisa lihat langsung jenis animasinya. Oke, kita misalkan pakai jenis animasi entrance, drop, kita oke. Nah, untuk melihat panel animasinya kita tinggal klik animation pane ya. Jadi ini animation pane memunculkan panel animasi di sisi kanan dari PowerPoint kita. Oke. Kemudian setelah menambahkan animasi seperti ini, misalkan tadi kita sudah tambahkan animasi drop, kita bisa atur juga beberapa pengaturan animasinya. Yang pertama start ya. Start ini ada 3 jenis, ada on click, with previous, dan after previous. Kalau on click, animasinya nanti hanya akan berjalan saat kita melakukan klik mouse. Kemudian with previous ini animasinya akan jalan bersamaan dengan animasi sebelumnya. Jadi kalau kita punya 2 jenis objek pertama sudah berjalan animasinya. Nah, saat sebuah objek kita atur jenis startnya with previous, dia nggak akan ngikut dengan animasi sebelumnya. Kalau after ini kebalikan dari with ya. Jadi after itu dia hanya akan tereksekusi animasinya saat animasi yang sebelumnya sudah selesai. Oke, sebentar kita lihat. Saya lanjut dulu di tipe yang kedua, yaitu animasi emphasis ya. Saya akan berikan animasi emphasis ya. Jadi untuk menambahkan animasi di tulisan ini ya, kita bisa pilih add animasi lagi. Kemudian kita pilih jenis animasi yang kita inginkan. Misalkan ini perubahan warna huruf. Nah, kita bisa atur warna hurufnya apa. Misalkan warna hurufnya berubah menjadi warna biru.
Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita perhatikan di panel animasi sudah bertambah dua animasi. Yang di atas tadi itu yang pertama drop, kemudian yang di bawah animasi font color ya, change font color, pergantian huruf. Oke, di sini masing-masing kita atur jenis startnya on click. Nah, coba kita atur misalkan yang kedua ini animasinya adalah with previous. Nah, saat kita atur seperti ini maka dia nanti akan berjalan bersamaan dengan animasi ini, animasi yang di atasnya. Coba kita play all. Ya, sambil tulisannya drop ya, efek dropnya berjalan, sambil juga efek perubahan warna hurufnya berjalan. Karena kita atur tadi di bagian ini jenis startnya itu adalah with previous. Oke, kita lihat lagi animasi yang berikutnya exiting ya, kita tinggal tambahkan, klik dulu objeknya, kemudian add animation, add animasi, kita pilih sekali lagi, bisa kita pilih menu animasi yang sudah umum digunakan di sini, bisa juga kita pilih more exit effect untuk memilih jenis-jenis animasi yang lain. Misalkan kita atur dia akan keluar secara drop, coba. Nah, ini ya. Oke. Di sini kembali kita bisa atur misalkan animasi ini nanti akan dieksekusi setelah animasi di atasnya selesai, kita atur bisa after previous. Jadi diselesaikan dulu animasi pertama, kedua, baru kemudian animasi ketiga dieksekusi karena kita atur after previous, seperti itu. Oke, kita coba play all. Ya, jadi animasi pertama dan kedua dieksekusi bersamaan, kemudian animasi ketiga dieksekusi setelahnya. Oke ya, jadi itu ya, sudah 3 jenis animasi. Kemudian yang terakhir animasi motion pad atau pergerakan. Kita tinggal tambahkan lagi add animasi. Kemudian kita pilih di bagian ini, bisa kita pilih yang paling lengkapnya juga bisa dengan klik pada menu motion pad. Nah, di sini kita tinggal cari animasi yang kita inginkan. Misalkan kita pilih yang bagian ini boleh ya, kiri ke kanan, kita cari yang kiri ke kanan. Nah, ini ya. Ya, dia akan ke sana. Oke. Nah, coba kita atur setelah di sini ya, kita geser. Jadi animasi pergerakan dulu dieksekusi, baru animasi exit. Nah, ini kita bisa atur after previous juga. Jadi 2 animasi ini dulu dieksekusi, kemudian animasi pergerakan dan animasi exit. Kita coba jalankan semuanya. Ya, selain jenis pergerakannya dan jenis startnya juga dapat kita atur, kita juga dapat mengatur durasi masing-masing animasi ya. Di sini ada menu durasi, kita tinggal atur berapa detik setiap animasi dieksekusi. Oke ya, jadi mungkin itu ya untuk 4 jenis animasi di PowerPoint. Kita dapat menggunakan sekaligus semuanya kepada satu objek, atau kita bisa menggunakan satu-satu seperti itu. Selain itu juga yang paling penting di animasi itu adalah trigger ya. Jadi trigger ini adalah pemicu animasi itu ya. Jadi animasi itu terjadi pada saat kapan gitu ya. Nah, ini kita bisa nanti bahas di video selanjutnya. Untuk video ini saya cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial yang lain.